lagi dalam podcast Republik Dagelan bersama saya Panca. Sekarang kita kedatangan bintang tamu istimewa banget nih. Bung Wastam, anggota DPR Komisi 8 dari Dapil Banyumas Cilacap. Wah, ini kan Dapil 8. Dapil 8. Jateng. Merah Dapil itu kan. Tapi gimana bisa masuk itu? Ya, terima kasih, Pak. Saya memang pada saat itu diminta sama teman supaya menjagokan di Dapil Banyumas Cilacap. Kebetulan di sana memang dapilnya, mohon maaf, dari yang merah. Ya, dari yang merah. Kita mulai masuk ke sana. Dan kita waktu sebelumnya nggak punya kursi di situ ya? Sebelumnya dulu ada kursi. Ya. Dulu ada kursi. Kebetulan beliau terus tidak mencalekkan lagi di sana. Oh iya. Ya, karena beliau tidak mencalekkan lagi sehingga waktu itu saya mau. Ya, kalau dulu ada calegnya saya nggak mau karena saya takut sekali pada saat terjadi perebutan pemilihan suara itu saya akan menyakiti orang yang lebih dulu. Jadi maka saya hindari. Jadi kebetulan kalau ada partai yang nawarin saya waktu itu, kalau yang sudah ada anggota legislatifnya, saya nggak mau. Mundur, ya? Kebetulan Demokrat nggak ada. Sehingga saya terima. Saya terima pinangan dari teman yang dari Demokrat. Terus habis itu sekitar bulan karena awal-awalnya saya sebagai seorang pengusaha, saya masih sibuk sekali dengan usaha. Pengusaha nih. Usaha kecil-kecilan, Bang. Bukan usaha besar. Usaha UKM mikro lah. Setelah itu, sekitar tanggal bulan Januari saya datang ke sini, ke DPP. Saya minta izin apakah saya harus lanjut ataukah harus tidak gitu. Saya minta izin ke sini. Sama sini waktu itu sama Pak Sekjen, silakan Pak Wastam mulai besok mulai bisa berkampanye. Iya. Nah, waktu kampanyenya agak singkat waktu itu. Singkat, ya. Saya tahun 2019 itu bulan Januari ke sini, bulan Februari terus saya tanggal 15 Februari itu saya pasang gambar foto saya aja. Foto saya nggak ada partai, nggak ada nomor, nggak ada apa-apa, hanya foto aja. Maka kenapa saya pasang foto aja? Supaya tidak kena perizinan apapun. Dia bisa ditempatkan di posisi manapun. Kenapa saya sengaja? Karena itu orang tidak akan memperhitungkan bahwa ini caleg, ini apa, tidak ada terafiliasi dengan partai apapun, dengan sistem caleg apapun. Sehingga saya bisa naruh secara bebas. Nah, setelah itu tanggal 15 Maret saya pasang yang ada foto. Saya ada partai karena saya udah minta izin ke Bapilu sama KPU untuk memasang ini foto dengan partai. Iya, foto itu. Total kurang lebih saya habis sekitar untuk baliho itu sekitar 35 juta lah. 35 juta. Iya, 35 nah, juta. Ini ada menarik nih. Pemirsa, Wastam ini kebetulan katanya caleg yang nggak keluar duit banyak. Nah, itu gimana bisa ceritanya nggak keluar duit banyak untuk pencalekan orang, sementara terutama di Jawa Tengah pasti akan habis-habisan itu. Iya. Nah, itu bisa keluar banyak, malah untung katanya. Iya, terima kasih. Nah, setelah itu tanggal itu saya memerintahkan adik saya, "Dek, kamu bikin spesimen seperti ini, terus kamu bikin kartu untuk masuk ke sini." Kurang lebih saya minta sekitar 250.000. Saya tolong dibikinkan. Nah, untuk membuat kartu itu kan ada biayanya, Pak. Satu kartu itu kan persis kayak kartu nama itu. Itu murah kok. Biayanya cuma paling sekitar 60 sampai 100 rupiah per bijinya, per kartunya. Berarti habis kurang lebih kalau untuk bikin kartu itu sekitar 25 jutaan lah. Nah, kartu itu kan harus terdistribusikan ke masyarakat. Nah, maka saya minta setiap yang mendapatkan kakak satu dan KTP-nya, KTP satu kakak itu, satu kakak ternyata biasanya KTP-nya bisa 2, bisa 3 gitu. Itu rata-rata bisa saja satu kalau yang sudah memang di kakak itu udah berpisah atau sudah ada yang meninggal gitu. Nah, tapi rata-rata 2. Sehingga waktu itu saya terkumpullah kurang lebih hampir sekitar 150.000 kakak. 150.000 kakak. Iya. 150.000 kakak. Nah, biaya per kakaknya itu kurang lebih sekitar
2.000. Nah, 2.000 itu dari 150.000 kakak itu, yang biaya saya sendiri kurang lebih sekitar 50.000 kakak. Karena yang 100.000 kakak itu saya bagi ke caleg DPRD provinsi sama DPRD kabupaten. Jadi juga ya. mereka. Kenapa? Jadi juga mereka. Ada yang jadi, ada yang enggak, gitu. Karena memang nanti afiliasinya pasti akan ke saya, karena berada di tempatnya, wisatanya di tempat saya, sehingga orang akan mengerti, oh ini programnya dari Pak Wastam, gitu loh. Sehingga akhirnya ke situ. Nah, sehingga biaya kurang lebih yang keluar itu adalah 300 juta, tapi dibagi saya sekitar 100 jutaan, yang sekitar 200 jutaan dari caleg-caleg yang DPRD. Nah, ternyata antusias masyarakat itu tinggi sekali, Bang. Karena pada saat itu orang pada daftar, mereka pengen sekali berwisata gratis. Nah, di sana saya hanya menyampaikan bahwa kalau saya jadi, kalian boleh datang ke tempat wisata saya selama 5 tahun gratis. Kedua, saya sampaikan ke mereka, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini juga jadi gunakan kartu itu untuk berobat ke klinik saya subsidi. Satu orangnya saya subsidi kurang lebih 40 sampai 50 ribu. Iya. Nah, jadi ini caranya. Jadi kebetulan Wastam ini punya tempat wisata. Jadi digabunglah kepentingan warga berwisata dengan kepentingan politik dia. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya kan ternyata pada saat itu dari bulan Maret itu sekitar tanggal 21-an itu ke sana itu, kalau hari Sabtu Minggu yang datang itu antara 15.000 sampai 30.000 pengunjung. Sehingga saya waktu itu saya punya dokumentasinya, nanti kalau Abang butuh, nanti mereka hanya salaman, saya hanya menyalami mereka, menyalami mereka itu, mereka udah seneng banget. Iya, seneng banget karena mereka bisa ketemu dengan calon legislatif yang langsung. Mereka ternyata ini, dan di samping itu mereka juga pengen ketemu siapa sih pemiliknya ini gitu loh. 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000. Iya, pada weekend. Nah, di situ apakah pendapatan kita menurun? Di dalam sistemnya pariwisata itu kan fixed cost dan variable cost-nya ada. Tapi fixed cost-nya itu kan pasti pada gaji, Pak, gaji karyawan. Ama kalau perawatan itu kan variabelnya lah. Nah, ternyata dengan pengunjung 1 atau pengunjung 10.000, fixed cost kan tetap, nggak ada perubahan. Dikunjungi 1 orang sama dikunjungin 10.000 orang, tenaga kerjanya tetap sama, jadi nggak pengaruh. Maka saya targetkan pengunjungnya banyak. Dengan pengunjung banyak itu mereka bertemu dengan kita, bersamaan, ada interaksi, ada keinginan. Nah itu mereka terus akhirnya mungkin sebagian ada menentukan tertarik memilih. Ya, terus yang jelas ada programnya, Abang. Programnya adalah siapa yang memilih kita, saya kasih mereka 5 tahun gratis ke tempatku, kecuali di hari libur, kecuali di Lebaran sama di tahun baru. Kalau di Lebaran itu mereka dapat diskon 50%, di tahun baru saya kasih diskon juga 50%. Ya. Bagaimana masyarakat di sana akhirnya memilih Wastam itu karena program-program itu? Iya, ya memang, tapi ada program satu lagi yang memang program itu harus saya laksanakan, bukan karena janji. Saya nggak pernah ada janjinya di situ, malah Bang. Saya janjinya ke masyarakat yang satu, bahwa kalau saya jadi, kalian boleh menggunakan tempat wisata saya selama 5 tahun gratis. Anda datang gratis, nggak bayar. Mantap. Jadi caranya ini perlu ditiru nih. Buat caleg-caleg, terutama kader-kader Demokrat, cara Wastam berbeda. Jadi digratiskan pengunjung selama 5 tahun ya. Iya. Nah, selain itu ada program apa lagi? Iya, saya mempunyai program karena saya ada beberapa klinik itu, jadi yang klinik sendiri ataupun yang klinik kerjasama. Saya akan siapapun orang yang sakit yang memegang kartu saya, berarti beliau itu sudah pernah berkorban untuk membeli saya. Jadi mereka dikasih kartu ya? Iya, dapat kartu. Nanti kartunya dapat kartu. Nah, nanti kartunya akan ditunjukkan ke dokter bahwa nanti dari dokter itu akan dikenakan biaya antara 0 rupiah sampai 10.000. Nah, nanti yang 10.000 aja. 10.000 aja. Yang biasanya mereka akan menagihkan ke saya antara 40.000 sampai 50.000 per orang setiap hari. Iya, dari dokter itu akan mengumpulkan siapa yang berobat menggunakan kartu itu. Totalnya berapa, nanti dia akan ada. Nanti apa kalau melihat, nanti saya tunjukin laporannya setiap bulannya ini, jadi mereka akan. Dan banyak juga yang berobat itu? Berobat banyak, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Jadi Wastam ini selain memanfaatkan wisata air ya, wisata air itu dia. Wisata air dan wisata Dia lainnya. melakukan kegiatan sosial juga dengan
puskesmas dan Bukan sejenis puskesmas. puskesmas Pak. Iya, bukan. Klinik. Tempat klinik, Nah, klinik aja. dokter di mana rakyat di tempatnya dia bisa berobat gratis. Nah, ini hebat nih. Iya. Yaitu Bahkan sunatan kita tanggung. Semua yang mempunyai kartu itu, sunatannya kita yang bayarin. wah, hebat, luar biasa. Makanya dia terpilih sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan dia. Luar biasa, Ustaz. Iya. Terus ada lagi katanya sekarang ini hotel. Iya. Itu gimana? Alhamdulillah. Saya sedang membangun hotel, tapi ini untuk kalangan sendiri ya, karena saya sedang membangun hotel, ada beberapa tempat hotel yang kita sedang bangun, yaitu jadi nanti masyarakat yang memegang kartu saya itu nanti bisa nginap selama 5 tahun itu 3 kali nginap. Nah nanti yang 3 kali nginap, yang nginapnya itu tidak di hari Sabtu Minggu, tapi di luar hari Sabtu Minggu. Nah, sebelum menginap, dia harus telepon dulu ke tempat kami untuk reservasi. Karena apa? Setelah kosong, dia tentukan paling 3 hari, 4 hari sebelum menginap, dia nyampaikan dulu, supaya kita nyiapin tempatnya. Jadi, apakah tempat itu 500 kamar itu penuh semuanya atau tidak? Jadi, kalau udah penuh, pasti akan sampaikan. Hari ini penuh semuanya, karena jatah untuk pemegang kartu itu 60%. Tapi tidak di hari Sabtu Minggu. Jadi saya kasih 60% buat jatah pemegang kartu untuk nginap. Jadi kurang lebih 1 harinya hampir sekitar 300 kamar ya. Kita sediakan. Wah, luar biasa. Iya, sediakan. Kamar. Iya, untuk di luar hari Sabtu Minggu. Iya, di luar Sabtu Minggu dari hari Senin sampai Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu digunakan sama kita sebagai untuk mencari uang. Tapi kalau hari biasa itu bolehnya hanya 300 kamar karena yang 200 kamar itu dijual. Iya, iya. Jadi seperti itu. Dan itu banyak yang memanfaatkan juga. Kenapa? Warga-warga sekitar yang memegang kartu itu memanfaatkan itu juga. Kalau hotel ini kan baru dalam proses pembikinan, Abang, bukan sudah dilaksanakan. Kalau yang sudah dilaksanakan kan untuk klinik. berobat, ya, klinik dengan gratis sampai subsidi, sama pariwisata. Pariwisata kebetulan saya punya sekarang udah mau 3 Bang. Insya Allah di ini bisa 4 lah, 4 tempat wisata. Menjelang Pileg 2024 bisa 4. Insya Allah 4 sudah, bisa 4 sampai 5 malah insya Allah. Berarti nambah dong suaranya. Iya. Suara itu pertama ya kita berharap nambah, tapi ya sesuai kemampuan dan kita terukur. Semuanya harus dibikin berimbang, terukur. Seperti itu, Abang. Oke. Selain itu apalagi kiat suksesnya menjadi caleg gitu, Pak? Saya kalau kiat suksesnya bahwa yang saya gunakan adalah dulu itu 2 itu tempat wisata dan berobat, klinik. Nah untuk tahun yang akan datang kan kiat itu harus diubah atau ditambah. Saya lakukan ditambah dengan saya membangun hotel itu untuk persiapan untuk ini, untuk apa, Pileg 2024. Ya. Apakah berhasil atau tidak, kita serahkan semuanya kepada Allah. Wallahu alam tapi kita hanya berusaha. Selain itu apalagi bisnisnya? Saya lebih banyak di situ. Nah, kemarin kita lagi mulai merambah ke kafe, restoran gitu loh. Nah, itu iya, jadi memang tujuannya bahwa siapapun yang memegang kartu itu, maka akan datang ke kafe saya ataupun datang ke rumah makan saya, itu saya kasih diskon tuh 20%. Jadi diskonnya nggak sedikit, memang harus besar supaya menarik. Diskonnya nggak 5%, 2%, 3% nggak, tapi saya kasih memang 20%. Jadi kalau dia makan habis 100.000, maka dia akan dipotong 20.000 sehingga cukup membayar. Luar biasa memang. Ternyata orang bilang anggota dewan itu lebih banyak ngeruk duit aja kerjanya. Ternyata kita bisa lihat ini Wastam bisa memberikan sesuatu yang positif ke pemilihnya. Nah ini pantas ditiru nih. Jadi gimana? Ke depan cara-cara seperti Wastam, salah satu cara seperti Wastam ini pasti akan ditiru banyak orang juga nih. Sebenarnya ditiru ya, karena cara sukses dari setiap orang itu sudah kelihatan, Pak, Abang. Semuanya kelihatan. Si A dengan sistem suksesnya seperti ini, si B dengan sistem suksesnya seperti ini. Sebenarnya kalau sistem sukses yang kami lakukan itu adalah sistem sukses yang paling mahal. Kenapa menjadi mahal? Karena untuk membangun satu tempat
memang biayanya sangat tinggi sekali, tidak mudah. Cuma di situ yang saya alami dengan adanya gratis buat kampanye atau apapun itu tidak pernah mengurangi pendapatan dari dulu malah. Jadi keanehannya di situ. Jadi kalau dulu per hari pendapatannya nggak berarti 3 juta 4 juta, setelah kita gratiskan untuk yang ini naik, ya. itu tidak pernah kurang dari 5 juta. Jadi itu menjadi jadi nggak usah ada kekhawatiran. Sama seperti saya yakin nanti kayak hotel kita targetnya itu satu kamar mendapatkan 2,5 juta 3 juta lah satu bulan satu kamar. Nah, tapi dengan adanya dipakai sama konstituen, kan yang memakai beliau kan tidak di high season, dia memakai di low season. Low season itu hotel itu satu itu pasti sekitar 30% 40% kosong. Daripada kosong kan bisa kita berikan ke konstituen, sehingga konstituen itu bisa merasakan nginap di hotel itu. Apalagi kalau orang-orang yang agak aja nggak pernah nginep karena kurang mampu, mereka sekali nginep di situ, mereka itu akan senangnya seumur hidup. Dan mereka akan cerita kemana-mana. Dia akan cerita kemana-mana. Akan cerita kemana-mana. Ini cara kiat sukses yang benar ini. Jadi kalau pemirsa atau penonton mau meniru cara-cara Wastam untuk pencalekan, nah, silakan ditiru. Bisa ditiru ya. Bisa, insya Allah semuanya bisa ditiru. Cuma yang menjadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, bahwa membangun pariwisata dan membangun mall, kita mall hampir sama. Membangun mall, bang, coba bang, abang lihat orang yang masuk ke mall itu bayar nggak? Nggak. Untuk membangun mall, kira-kira biayanya sampai berapa bang? Kan kurang lebih 1 triliunan, mahal gitu, mahal. Tapi semuanya, dan pada saat orang masuk ke sana tanpa bayar, mallnya nggak pernah mengalami kerugian. Semakin banyak yang masuk, mallnya malah semakin untung. Sama. Karena di pariwisata, semakin banyak orang masuk di tempat pariwisata, dia akan membeli barang substitusi. Kalau kita tidak mendapatkan pendapatan di tiket, beliau pada saat renang, beliau akan beli makanan, beli minuman. Semakin banyak, semakin itu kita bisa ambil keuntungan dari situ. Jadi pada dasarnya, ya saya sampaikan seperti itu. Bahwa ya memang ada yang namanya kekuatan memberi. Itu mungkin yang akan balik lagi. Oke, pemirsa. Itulah bincang-bincang kita dengan Wastam, anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Demokrat yang sungguh menginspirasi banget. Nah, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya di Republik Dagelan.